Shalom Bapak Ibu, jumpa lagi bersama saya Pendeta Rusli Monoarfa dalam program Sahabat Galilea. Saudara, saya mengajak saudara untuk melihat Efesus pasalnya yang pertama pada ayat 4 dan ayatnya yang kelima. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Saudara, kalau ditanya apa sesungguhnya motivasi Allah menciptakan kita? Jawabannya adalah kasih. Amin. Allah memikirkan kita jauh sebelum Dia menjadikan dunia ini. Allah merancang lingkungan planet ini hanya agar saudara dan saya bisa hidup di dalamnya. Itulah alasan mengapa Dia menciptakan dunia. Kita adalah pusat kasih-Nya dan merupakan yang paling berharga dari semua ciptaannya. Alkitab mencatat dalam Yakobus 1 ayat 18, atas kehendak-Nya sendiri Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Betapa Allah begitu mengasihi saudara dan saya dan menghargai kita semua menjadi anak sulungnya, saudara. Pertanyaannya adalah, mengapa Allah melakukan semuanya ini? Mengapa Dia bersusah payah menciptakan alam semesta bagi kita? Jawabannya adalah karena Dia Allah yang mengasihi. Kita diciptakan sebagai sasaran khusus dari kasih Allah. Dia menjadikan kita supaya Dia dapat mengasihi kita. Inilah sebuah kebenaran untuk dijadikan landasan kehidupan kita. Alkitab berkata, Allah adalah kasih. 1 Yohanes pasal 4 ayat 8. Saudara, ayat ini tidak berkata Allah memiliki kasih, tetapi dikatakan Allah adalah kasih. Dia adalah kasih. Kasih Allah, hakikat karakter Allah. Perhatikan saudara, dari semua ciptaan, hanya manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kejadian 1 ayat 26. Inilah hak yang sungguh istimewa dan yang memberi kita martabat begitu ya saudara. Ciptaan yang lain hanya dengan menggunakan satu kata, kun fayakun, jadi maka jadilah. Tetapi manusia diciptakan dengan tangannya, dengan sentuhan tangannya sendiri. Mengapa? Karena Allah mengasihi. Di balik rancangannya itu ada kata kunci, yaitu kasih. Dalam Kejadian pasal 2 ayatnya yang ke-7 dikatakan di sana Allah menghembuskan nafas. Dalam Perjanjian Baru Yohanes 20 ayat 22, Yesus juga menghembuskan Roh Kudus kepada murid-muridnya. Kasih Allah tidak pernah hilang, saudara. Kasih manusia bisa tawar dan hilang, tetapi kasih Allah tidak akan pernah hilang, saudara. Malaikat jatuh ke dalam dosa tidak ditebus, tetapi saudara, manusia jatuh ke dalam dosa, Allah datang menjadi manusia untuk menebusnya. Karena dosa itu merusak segalanya. Karena dosa, binatang yang harusnya tunduk jadi menanduk, saudara. Yesus datang menebus manusia dari dosa dengan darahnya sendiri.
Sehingga menunjukkan klimaks dari kasih Allah itu kepada saudara dan saya. Dan ingat bahwa kasih Tuhan itu tetap untuk selama-lamanya bagi saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, untuk kesempatan kami diingatkan bahwa Engkau begitu memandang kami dengan istimewa. Karena memang kami adalah ciptaan Tuhan yang istimewa. Dan karena itu kasih-Mu lah membuat kami hidup sampai hari ini. Dan oleh kasih-Mu kami diselamatkan, yang seharusnya kami sudah dibuang di neraka, yang seharusnya kami binasa untuk selama-lamanya. Tetapi karena kasih-Mu kami boleh memperoleh kehidupan yang kekal. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.